Proklamasi, pernyataan resmi dan tanda bahwa Indonesia telah merdeka secara de jure, hukum dan de facto kenyataan. Namun bagaimanakah awal dari perjuangan ini? Perkenalkan, saya Felicia Febiana akan menemani Anda dalam cerita ini. Dimulai dari tanggal 1 Maret 1945, di mana dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 67 orang dan diketuai oleh Rajitman Radiodingrat dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang diperlukan untuk negara Indonesia merdeka. Dalam usaha ini, mereka mengadakan sidang. Dengan sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chow-Sang-in. Pada kesempatan itu, Supomo, Muhammad Yamin, serta Soekarno mengajukan konsep yang mereka miliki. Supomo mengajukan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadaan rakyat. Muhammad Yamin mengajukan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketahanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sementara Soekarno mengajukan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Musyawarah atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tepatnya di akhir sidang atau tanggal 1 Juni 1945 terpilihlah rumusan dasar yang dirumuskan oleh Soekarno yang kita kenal sebagai Pancasila. Tepatnya di akhir sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 terpilihlah rumusan dasar yang diajukan oleh Soekarno yang kita kenal sebagai Pancasila. Dengan demikian, kenapa 1 Juni itu dianggap sebagai Hari Pancasila. Namun perjuangan tidak berhenti sampai di sini saja. Pada hari yang sama dibentuknya panitia kecil beranggotakan 9 orang yang kita kenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk menentukan rumusan dasar negara. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada Piagam Jakarta ini, tepatnya di paragraf keempat di bagian akhir, terdapat rumusan dasar negara yang poinnya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan hasil rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta. Namun perjuangan tidak berhenti sampai di situ saja. BPUPKG menjalankan sidang yang kedua tepatnya pada tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dengan tujuan untuk menghasilkan undang-undang lengkap beserta preambulenya. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI itu dibubarkan dan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokurutsujumi Inkai. Panitia ini beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Soekarno dengan tugas melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI dan membentuk lembaga negara. Nah, panitia ini menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan perubahan pada sila yang pertama, yang sebelumnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan Maha Esa, karena terjadinya pertentangan dan perubahan ini dianggap menjadi lebih eksklusif bagi semua orang sebagai wakil presiden. Yang ketiga, Soekarno menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang tugasnya untuk membantu presiden. Yang keempat, pembentukan Indonesia menjadi negara dengan 8 provinsi. Selanjutnya pembentukan Komite Nasional Daerah, pembentukan Departemen dan Menteri, pembentukan Partai Nasional Indonesia, serta pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang disingkat BKR. Setelah banyaknya persiapan yang telah dilakukan, ternyata hal tersebut tidak cukup. Nah, pada saat yang bersamaan itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua yang dimulai pada tanggal 1 September 1939.
Nah, di ujung dari Perang Dunia Kedua ini, Jepang tuh menerima suatu peristiwa yang sangat memukul, di mana terjadinya peristiwa pengumuman di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, peristiwa ini sangat memukul bagi Jepang, sehingga Jepang tuh terpaksa menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita ini tuh tersebar lewat radio, dan tokoh-tokoh muda Indonesia tuh mendengarnya. Sehingga bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda Indonesia mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Nah, rapat ini tuh dipimpin oleh Charles Saleh, di mana mereka tuh membahas tentang melaksanakan proklamasi Indonesia, di mana salah satu hasil dari rapat tersebut adalah memaksa Soekarno untuk memajukan pelaksanaan proklamasi pada hari itu juga, atau paling lambat pada tanggal 16 Agustus 1945. Hasil dari perundingan ini itu disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno, namun terjadi perbedaan pendapat, di mana Soekarno tuh menolak pendapatnya untuk mempercepat karena dia tuh masih harus berpendapat dan juga berkomunikasi dengan golongan tua. Setelah itu dia tuh juga masih punya janji dengan Jepang. Nah, golongan tua itu adalah golongan yang sangat kooperatif dengan Jepang. Mereka tuh menunggu keputusan dari mereka karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah, dan Jepang tuh sudah berjanji kepada Indonesia untuk kemerdekaannya pada tanggal 27 Agustus 1945. Karena hal tersebut terjadinya beberapa rapat antara golongan tua dan juga golongan muda. Pada rapat ini, golongan tua tuh tetap kekeh pada pendapatnya untuk tidak melaksanakan proklamasi, sehingga golongan muda tuh mengambil langkahnya sendiri dengan menculik Soekarno, pergi ke Rengas Dengklok untuk diamankan sehingga tidak dapat terjangkau oleh Jepang. Nah, di situ terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Tidak hanya Soekarno, tetapi Muhammad Hatta juga ikut dibawa. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 WIB. Nah, sementara itu di Jakarta, PPKI sedang mengadakan sidang. Pada saat itu, Ahmad Subarjo sedang mencari Soekarno dan Muhammad Hatta. Ia pun pergi ke Rengas Dengklok untuk berunding dengan golongan muda. Ia pergi dengan jaminan nyawa dan juga agar proklamasi itu dilaksanakan pada keesokan harinya paling lambat pada pukul 12 waktu WIB, sehingga ia dapat membawa kembali Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Setibanya dari Rengas Dengklok pada pukul 11 malam, mereka tuh pulang ke rumah masing-masing tuh beristirahat. Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Jenderal Nishimura untuk menanyai sikap Indonesia dalam proklamasi kemerdekaan. Namun tidak jadi kesepakatan karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan menulis naskah proklamasi. Mereka berdua bersama dengan Ahmad Subarjo pergi ke rumah Samana Tadashi Maeda karena beliau itu menjanjikan keselamatan kepada mereka. Kata proklamasi merupakan hasil dari pemikiran Soekarno, sementara kalimat pertama hasil pemikiran dari Ahmad Subarjo dan kalimat terakhir merupakan hasil pemikiran dari Muhammad Hatta. Teks itu diberikan saran dan dilakukan sedikit perubahan oleh Soekarni. Teks itu tersebut diketik oleh Sayuti Melik, dan Soekarni juga memberikan pendapat terakhir bahwa naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat sesuai konsep naskah proklamasi. Setelah selesai menyusun naskah proklamasi, tempat untuk menyampaikannya pun dicari. Awalnya akan terjadi di lapangan Ikada atau sekarang disebutnya sebagai lapangan Monumen Nasional. Nah, lapangan itu tempat itu ramai dan juga luas, namun dikhawatirkan rakyat itu akan memberontak dengan militer Jepang. Sehingga Soekarno itu menyarankan bahwa pembacaan tersebut itu dilakukan di rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik-detik proklamasi pun semakin dekat, dan dipilihlah pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat untuk pembacaan teks tersebut. Di keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, mendekati pukul 10 pagi, rumah Soekarno telah dipadati oleh orang-orang. Nah, pada saat itu saudara Hanko Latif Hadiningrat menyuruh anak buahnya untuk berjaga di sekitar kediaman Soekarno. Nah, ketika itu ia tuh sambil menunggu Muhammad Hatta. Ketika Muhammad Hatta sudah datang, maka upacara pun dilaksanakan. Pada kala itu, Trimut itu awal tuh diminta untuk melakukan pengibaran bendera, namun ia menolak. Karena menurut ia,
seorang prajurit itu lebih cocok, maka ditunjuklah Sadako Latifhandiningrat, seorang prajurit peta dan juga Suhut untuk mengibarkan bendera. Nah, upacara ini tuh dilanjutkan dengan syadu dan juga tenang, di mana bendera yang dipakai adalah bendera yang dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, dan lagunya itu adalah Indonesia Raya yang dibikin oleh W.R. Supratman. Pada saat itu juga ketika bendera dikibarkan, orang-orang yang datang tuh spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentu saja tidak. Mengapa? Karena teks proklamasi itu tetap disebarkan luas ke seluruh wilayah Indonesia melalui saluran radio dari kantor berita Dome. Nah, Jepang ini mendengarkan hal tersebut dan menutup atau berita Dome sehingga para pegawai tidak bisa masuk. Namun, para pemuda tidak kehabisan akal. Mereka membuat alat pemancar baru dari peralatan yang ada di kantor berita Dome dan dibawa ke Menteng. Dari Menteng itu disebarkan luas ke seluruh wilayah Indonesia sehingga orang-orang yang berada di luar Pulau Jawa bisa dapat mendengar tentang teks proklamasi serta Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Itu adalah akhir dari perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai munculnya pernyataan resmi. Terima kasih sudah mendengarkan.